Perkenalkan, nama saya Griffin L dengan NIM C1C021011. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan materi saya berjudul Aspek Keperilakuan pada Penganggaran Modal. Penganggaran modal. Definisi penganggaran modal. Penganggaran modal digunakan untuk memberikan gambaran atau hal yang dapat dipertimbangkan apakah rencana investasi di suatu perusahaan layak atau tidak untuk diimplementasikan. Penganggaran modal dapat didefinisikan sebagai proses mengalokasikan dana untuk proyek atau pembelian jangka panjang. Berbagai keputusan penganggaran modal. Pengelompokan keputusan penganggaran modal dibuat dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. 3. Proses penganggaran modal oleh Bower. Bower pada tahun 1970 telah mengembangkan banyak kerangka dalam proses penganggaran modal. Model kerangka yang disusun didasarkan pada 4 studi kasus secara luas yang menggambarkan cara di mana perusahaan besar menggunakan dana modal untuk memperoleh aset fisik. Pendekatan umum terhadap proses penganggaran modal. Dengan mengikuti deskripsi Bower, sejumlah model dari berbagai proses investasi telah dikembangkan. Ada banyak variasi dari model tersebut, tetapi model tersebut cenderung untuk berbagi karakteristik serupa. Kebanyakan model menggambarkan proses investasi sebagai proses menawarkan yang terdiri dari sejumlah tahapan atau komponen berbeda. Meskipun model tersebut merupakan penyederhanaan yang tumpang tindih dan melayani kegiatan interaktif mereka sebagai gambar kasar kenyataan. Uraian yang berikut merupakan penjelasan yang komprehensif tentang bagaimana kegiatan tersebut disajikan. Teori kontingensi dalam konteks penganggaran modal. Pendekatan teori kontingensi mengidentifikasikan bentuk-bentuk optimal pengendalian organisasi dalam kondisi operasi berbeda dan mencoba untuk menjelaskan bagaimana prosedur operasi pengendalian organisasi tersebut. Pendekatan akuntansi didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem akuntansi secara universal selalu tepat untuk dapat diterapkan pada setiap organisasi, tetapi hal ini tergantung pada faktor kondisi atau situasi yang ada dalam organisasi. Menurut Otley pada tahun 1950, para peneliti telah menerapkan pendekatan kontingensi guna menganalisis dan mendesain sistem pengendalian, khususnya di bidang sistem akuntansi manajemen. Pertimbangan proses penganggaran modal dalam penelitian sebelumnya. Para ilmuwan berpendapat bahwa keputusan penganggaran modal harus diartikan sebagai sistem komponen yang saling terkait. Tingkat kecanggihan sistem penganggaran modal ditentukan keberadaan 9 komponen berikut. 1. Penyusunan anggaran modal jangka panjang. 2. Pencarian sistematis alternatif untuk proyek besar. 3. Adanya screening atau screening dan telah badan. 4. Teknik evaluasi proyek. 5. Penggunaan teknik ilmu manajemen. 6. Analisis risiko. 7. Pekerjaan penuh waktu staf penganggaran modal. 8. Pengendalian pengeluaran. 9. Pasca audit. Aspek keperilakuan dari penganggaran modal. Dalam kenyataannya, informasi jarang sempurna dan keputusan investasi biasanya dibentuk oleh individu pembuat keputusan. Menurut para ahli, teknik penganggaran modal yang canggih melibatkan sejumlah keputusan subjektif, misalnya aruskah diharapkan dan tingkat imbal hasil. Pembuat keputusan individu umumnya memiliki tujuan tersendiri yang memiliki jarak dari memaksimalkan remunerasi pribadi untuk meningkatkan keamanan kerja atau mencari status dan kekuasaan. Mengejar tujuan mungkin tidak kompatibel dengan maksimalisasi kekayaan pemegang saham. Pembuat keputusan mungkin misalnya melakukan investasi jangka pendek sehingga mereka sendiri terlihat baik, tetapi tidak menguntungkan dalam jangka panjang. 1. Faktor-faktor penting keperilakuan dari penyusunan anggaran modal. Identifikasi dan spesifikasi atas proyek potensial memerlukan kreativitas dan kemampuan untuk mengubah ide yang bagus menjadi proyek yang praktis. 2. Masalah dalam mengidentifikasi proyek potensial. Ketika proyek tersebut diidentifikasi atau bukan tugas mudah, maka proyek tersebut harus dispesifikasikan atau didefinisikan dengan membandai sehingga proses pertimbangan dapat terjadi. 3. Masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia. Memproyeksikan kemulusan dan kesesuaian dari aktivitas individual, memperkelompok aktivitas untuk suatu periode selama 5-20 tahun adalah tindakan yang berbahaya. 4. Masalah manajer dan ukuran kinerja jangka pendek. Penilaian dan kompensasi kinerja cenderung bersifat jangka pendek, biasanya untuk 1 tahun, kuartal, atau bulan lalu. Dengan demikian, fokus pada manajemen tingkat bawah dan sampai tingkat tertentu. Manajemen menengah tentu akan berupa kinerja jangka pendek yang seringkali diukur dengan tingkat imbal hasil akuntansi. 5. Masalah yang disebabkan oleh identifikasi diri dengan proyek. Oleh karena proyek umumnya diidentifikasi dengan orang atau divisi tertentu, orang tersebut cenderung untuk menjadi terlibat secara pribadi dengan proyek masa lalu yang mereka pilih dan mungkin mencoba agar proyek tersebut berhasil atau tampak berhasil setelah proyek tersebut didanai. 6. Pengembangan anggota dan proyek modal. Dalam proses seleksi proyek,
Manajemen puncak harus mempertimbangkan apakah proyek yang diusulkan adalah untuk pengembangan dari pengusul proyek tersebut pada saat ini. Proyek tersebut mungkin terlalu besar bagi orang atau divisi tersebut untuk diserap tanpa membuat mereka menjadi putus asa. 7. Penyusunan anggaran modal sebagai ritual. Terlalu banyak rasa malu dan hilang muka yang diidentifikasi dengan proyek yang ditolak. Ketika proyek persetujuan awal pada tingkat organisasi lebih bawah proyek tersebut biasanya harus melalui persangkaian peninjauan dan persetujuan ketika organisasi lebih tinggi. 8. Perilaku mencari risiko dan menghindari risiko. Individu bereaksi secara berbeda terhadap risiko. Beberapa orang tampaknya menikmati mengambil keputusan berisiko dan berada dalam situasi yang berisiko, sementara yang lain mencoba untuk menghindari hal-hal tersebut. 9. Membagi kemiskinan. Fenomena membagi kemiskinan seringkali menjadi dampak penting dalam proses penyusunan anggaran modal. Hal ini terjadi ketika tersedia lebih banyak produk anggaran modal yang potensial lebih menguntungkan dibandingkan dana yang tersedia untuk mendanainya. Suatu kondisi yang disebut rasionalisasi modal. Tampilan rasional. Dalam meninjau faktor-faktor ini, juga dicatat bahwa terdapat masalah yang ditimbulkan oleh kesulitan dalam mengidentifikasi dan memilih proyek modal dan kebutuhan atau kreativitas dan penilaian manusia. Patut dicatat juga bahwa terdapat masalah yang disebabkan kesulitan dalam memprediksi perilaku manusia dan bagaimana hal ini berpengaruh sifat jangka panjang di proyek modal. Perlu diamati juga bahwa terdapat banyak manajer cenderung memiliki perspektif jangka pendek karena evaluasi kinerja mereka biasanya didasarkan ukuran jangka pendek. Hal ini dapat menghambat seleksi dan manajemen proyek modal yang memerlukan perspektif jangka panjang. Saran-saran perbaikan. Pertama, adalah penting bahwa mereka terlibat dalam penyusunan anggaran modal menyadari faktor-faktor perilaku yang melekat pada proses tersebut. Kemungkinan faktor-faktor ini seharusnya tidak diperbolehkan untuk mengaburkan data keputusan relevan dan yang bersifat lebih rasional. Sementara tidak mungkin untuk sama sekali menghilangkan faktor-faktor manusia. Suatu pendekatan yang berhasil akan menekankan kesadaran akan fakta tersebut dan usaha mengendalikan dampak yang disfungsional. Lebih lanjut, disarankan agar implementasi pasca audit dilakukan pada proyek-proyek anggaran modal. Dengan melakukan hal itu, seseorang dapat mengamati bukan hanya kesesuaian dari suatu model mengambil keputusan atau imbas hasil, nilai skala neto, dan seterusnya, dan akurasi dari estimasi data yang digunakan, melainkan juga usaha untuk mengidentifikasi berbagai faktor perilakuan yang memengaruhi seleksi dan proses manajemen proyek perusahaan. Di sini, seseorang dapat mencoba untuk menentukan faktor perilaku manakah yang menghambat keputusan tepat dan implementasi berikutnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.